akan berdoa, Mama Iksan akan berdoa untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menjamah hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman-Nya sore hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah hidup kami Bapa. Engkaulah pelindung kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Tanpa Engkau di dalam kehidupan kami Bapa, maka hidup kami akan sia-sia Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai langkah kami, setiap tindakan pikiran kami. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, ini tiba saatnya Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah saat ini Tuhan, dan jaga lindungi tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dari awal sampai akhir ibadah kami. Pagar tembok-Mu dari surga Engkau turunkan di tengah-tengah kami Bapa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada dia Tuhan, supaya dia selalu sehat untuk membimbing kami, selalu membawa kami di hadapan hadirat-Mu dengan kebenaran firman-Mu yang dia sampaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, jaga lindungi tempat ini. Kami tolak setiap roh yang bukan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkuasa di tempat ini, supaya kami fokus dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami sudah siap mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih Mama Iksan yang sudah berdoa bagi kita. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Katakan ya. Kita bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan hidup untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mungkin orang lain masih sibuk bekerja, orang lain masih tidur mungkin, ya. Tapi Bapak Ibu sudah memberikan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman ini kasih orang percaya menjadi dingin. Yang dulu mungkin bernyala-nyala untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, di akhir zaman orang akan malas mencari Tuhan. Orang akan acuh tak acuh mencari Tuhan. Padahal semakin hari semakin dekat kedatangan Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar di media sosial, ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, memprediksi, katanya tanggal 23 September 2025 Tuhan Yesus sudah datang, katanya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, saya tetap mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan kepada kita tanggal sekian dia datang, ya. Jadi Tuhan hanya berkata, berjaga-jagalah karena kedatangannya seperti pencuri. Kalau pencuri itu datang, dia nggak kasih tahu, ya malam nanti saya curi ya, jaga-jaga ya, enggak. Ketika kita lengah, dia akan masuk dan mencuri apa yang ada di dalam rumah kita. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah judul dari firman Tuhan kita sore hari ini, yaitu Tuhan adalah Gembalaku. Ya, mungkin ayat ini sudah sering kita baca, tapi minggu ini seperti Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, Tuhan adalah Gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Jadi kita baca dulu teks firman Tuhannya dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, nanti salah seorang yang suaranya besar bisa baca bagi kita. Tuhan Gembalaku yang baik.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan baik bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, bagaimana Raja Daud menggambarkan pengalamannya dalam mengikut Tuhan. Dia menggambarkan Tuhan itu seperti seorang gembala, ya, dan dia adalah domba. Ya. Jadi Yesus juga sering mengumpamakan dia sebagai gembala yang agung, dan kita umatnya sebagai domba-dombanya. Kita tidak terbatas. Ya. Yang pertama adalah dia memastikan bahwa kita anak-anaknya tidak akan berkekurangan. Ya, tadi firman Tuhan berkata dalam ayat pertama itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud dengan yakin mengatakan bahwa kalau Tuhan gembalanya, dia tidak akan pernah kekurangan. Ya. Kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, ya, tetap kita percaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan sebagai harapan kita nggak perlu takut untuk kekurangan, karena dia berjanji kita tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan firman Tuhan bilang, Daud juga pernah memberikan sebuah pengalaman kesaksiannya bahwa dia berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, namun aku tidak pernah melihat orang benar itu meminta roti. Ya, itu. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus punya mental kaya, karena Allah kita adalah Allah yang kaya. Ya, ya. Allah kita tidak pernah kehabisan berkat darinya. Dia pencipta langit dan bumi. Ya, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita meminta roti. Dia tidak pernah membiarkan kita akan berkekurangan. Dia pasti akan mencukupkan apa yang kita butuhkan setiap hari. Ya. Tapi iblis kadang-kadang datang kasih kepada kita kekhawatiran. Oh, hidup sekarang susah, kerja susah, besok mungkin kamu nggak bisa makan, minggu depan mungkin kamu tambah susah lagi. Ya, iblis kasih kepada kita kekhawatiran, dan kita mungkin kadang-kadang kita mulai khawatir, kita mulai takut. Benar juga ya. Hanya kita stres, hanya kita hidup dalam kekhawatiran. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata bahwa pandanglah burung di udara yang tidak pernah menanam dan bekerja, namun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Pernahkah Bapak Ibu melihat burung terbang tiba-tiba jatuh karena kelaparan? Tidak. Belum pernah. Ya. Meskipun burung itu kecil, burung pipit, enggak ada harganya, namun masih dipelihara oleh Tuhan. Apalagi dengan kita. Ya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu duduk merenung, ketika iblis datang kasih kekhawatiran kepada kita harus katakan dalam nama Tuhan Yesus, pergi, karena Allahku adalah Allah yang kaya, Allah yang tidak akan pernah membiarkan aku berkekurangan. Ya, kita harus berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud yakin bahwa seumur hidupnya dia tidak akan berkekurangan karena dia menjadikan Tuhan sebagai gembalaku. Daud tidak mengatakan, karena aku orang kaya, aku tidak akan kekurangan. Daud tidak mengatakan itu. Padahal Daud saat itu orang kaya, ya, dia adalah raja Israel. Daud tidak mengatakan karena aku raja maka aku tidak akan kekurangan. Enggak.
Tapi Daud bilang, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Daud tidak mengandalkan kedudukannya, Daud tidak mengandalkan kekayaannya, karena dia tahu bahwa kedudukan dan kekayaannya bisa begitu saja lenyap daripadanya. Tapi dia percaya jikalau dia mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan dia tidak akan pernah berkekurangan dalam situasi apapun. Poin yang pertama adalah kita perlu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Ya, yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita anak-anak keturunan yang luar biasa. Ya, memberikan suami, istri. Ya, rumput hijau dan air yang tenang adalah sesuatu gambaran yang akan kepuasan hidup dan kesegaran jiwa ketika kita dekat kepadanya. Ya, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ya, wow. Artinya Bapak Ibu ya, Tuhan itu selalu menempatkan kita di tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi kita anak-anaknya. Ya, kalau Bapak Ibu ke taman bunga, terus Bapak Ibu bareng dan tidur, oh enak sekali. Ya, saya senang kalau ke Bali itu ke Bedugul, kebun raya, karena kebun rayanya itu luasnya 150 hektar lebih. Kadang tidur di situ, pandang pohon, rasa oh sejuk juga udaranya, enak juga ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan itu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Mungkin Freddy tahu ya, di Bedugul 2006 ada krisis, ada kesusahan ekonomi sulit, yang memang sulit Bapak Ibu ya. Tapi percayalah, sesulit apapun, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anak. Ketika Bapak Ibu setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Ya, kalau Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu seperti seorang anak yatim piatu. Aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Jadi akhir zaman ini banyak kesusahan datang, tapi percayalah akan janji Tuhan bahwa Dia berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Nah. Yang kedua, bimbingan dan perlindungan ilahi. Tuhan juga adalah gembala yang baik. Dia membimbing kita dan melindungi kita dari yang jahat. Ya. Amin. Nah, itu. Petunjuk jalan yang benar, Tuhan secara aktif menuntun langkah kita di jalan yang benar demi kemuliaan namanya. Amin. Nah, Alkitab bilang Tuhan itu menuntun langkah kita, ya, langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan, ya, dan kita domba-dombanya akan dituntun oleh Tuhan, ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itulah yang memelihara aku. Amin. Apa itu lembah kekelaman? Ya, hidup dalam kesulitan, kesukaran, tidak aman dan sebagainya. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memelihara kita dan menyertai kita. Ya. Terus hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Mengenal siapa Tuhan. Bukan kepada apa yang bisa Tuhan lakukan, tapi pentingnya untuk mengenal Tuhan secara mendalam. Dia adalah Allah yang menyediakan. Atau Yehova Jireh adalah Allah yang menyediakan. Ya. Dia juga adalah Allah yang menyembuhkan. Yehova Rafa. Ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan juga adalah Allah yang menyembuhkan setiap penyakit kita, setiap kelemahan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang harus kita lakukan, perhatikan adalah, sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan? Ya, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita.
sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut. Kita tidak perlu takut bahaya, karena gadanya dan tongkatnya yang akan menghibur kita, yang akan melindungi kita, yang akan membela kita, yang akan memelihara kehidupan kita. Ya, poin keempat itu. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, Tuhan menjadikan kita domba kesayangannya? Ya, apa yang kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, berserah kepada gembala yang agung. Kita perlu belajar berserah seperti domba, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada gembala yang baik. Jadi hal yang pertama adalah berserah kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, itu. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja tapi tidak cukup kebutuhannya, dan Tuhan, aku nggak cukup, tapi aku berserah kepada Tuhan, tapi aku mengandalkan Engkau, aku hanya berharap kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu punya cara untuk menolong kita, dia selalu punya cara untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Ketika kita berserah dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu, ya, ketika kita angkat tangan menyerah, di situ tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Ya, tangan Tuhan yang ajaib akan menolong kita. Ada mujizat terjadi di sana. Ada hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Ya. Asal kita apa? Berserah kepada Tuhan. Berserah itu artinya menyerah ya, kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, aku serahkan hidupku kepadamu, biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, saya percaya Bapak Ibu akan melihat banyak mujizat di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Amin. Ya. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada berkat Tuhan saja, tapi fokuslah kepada Tuhan, karena Dialah sumber utama segala kepuasan dan keamanan. Jadi fokus kepada Tuhan, ya. Pandanglah kepada Tuhan. Jangan lihat masalahmu yang besar, tapi lihatlah Tuhanmu yang besar. Fokuslah kepada Tuhan, ya. Kalau kita lihat masalah, lihat dunia ini, maka kita pun akan takut, dan akhirnya kita akan tenggelam dalam badai hidup ini. Ya, ada cerita dalam Alkitab, ya, bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Petrus bilang, Guru, aku ingin menemui Engkau berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah, ya. Dan Petrus lompat, langsung jalan di atas air. Tapi di tengah jalan dia mulai khawatir, dia mulai gelombang yang besar, dia mulai melihat angin yang kencang, dan akhirnya dia tenggelam. Untung Tuhan masih menyelamatkan dia. Coba dia fokus saja pandang Tuhan Yesus, dia akan ketemu Yesus berjalan di atas air, berjalan di dalam keajaiban, ya. Tapi karena dia lihat pertama masih dengan iman dulu di jalan. Di tengah jalan dia mulai khawatir, dia mulai takut, dia lihat kiri kanan angin, topan, gelombang, akhirnya dia pun tenggelam. Nah, demikian juga dengan kita, biar di akhir zaman ini kita fokus melihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, ya. Jangan pandang dunia ini, ya. Kalau kita dengar apa kata orang, kita melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, ya, kadang-kadang kita khawatir, kita bimbang, akhirnya kita putus asa, kita tidak setia kepada Tuhan, dan akhirnya kita terhilang dari hadapan Tuhan. Jadi fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhan lebih besar daripada penyakit kita, ya. Apapun penyakit kita, tetap fokus dan percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada penyakit kita. Tuhan lebih besar dari segala kebutuhan kita, ya. Apapun yang kita butuhkan, ya, mungkin kita kekurangan, itu harus kasih kekhawatiran bagi kita. Oh, kamu itu kekurangan, hidupmu akan sulit dan sebagainya. Tapi fokuslah kepada janji Tuhan, ya. Percayalah kepada janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Tengah kesulitan, saat menghadapi kesulitan, carilah pertolongan Tuhan, bukan manusia, dan alami sendiri keajaibannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami kesulitan, jangan berharap kepada manusia, ya. Manusia kadang-kadang hanya bisa berjanji, ya, tapi
banyak mengingkari janji-janjinya, ya. Tapi kita berharap kepada Tuhan, ya, karena Dia saja yang bisa menolong kita. Amin. Ya, itu. Pulang dari tempat ini, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, karena Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menyertai kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, dan hidup kita di dalam tangannya. Tidak ada satu kuasa manapun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan yang kuat itu. Tangan yang ajaib itu mampu mengangkat kita. Tangan yang ajaib itu mampu memulihkan kita. Tangan yang ajaib itu mampu untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Dan tangan yang ajaib itu mampu untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, saya rindu sekali mendoakan Bapak Ibu pada sore hari ini. Ya, mari saya mengajak Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu sore hari ini, tapi Tuhan sedang berdiri di depanmu, dan Dia tahu isi hatimu. Dia tahu bebanmu pada sore hari ini. Dia tahu pergumulanmu sore hari ini. Jika engkau khawatir, percayalah bahwa Tuhan adalah gembala. Dia ada bersama denganmu, dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Jika engkau bimbang, jika engkau putus asa, bangkitlah, karena tangan Tuhan yang ajaib akan menopangmu, akan mengangkatmu pada sore hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia sedang mengulurkan tangannya yang ajaib untuk menolong setiap kita pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, hamba percaya hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan hamba percaya Tuhan akan terus berbicara bagi kami semua yang tunduk di hadapan-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berdiri di depan kami Tuhan, dan mengulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Oh Bapa, jika ada di antara kami yang khawatir, bimbang, mari tangan Tuhan datang menolong kami Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami pengharapan dan iman bahwa kami tidak perlu takut dan bimbang, karena selama kami masih mengandalkan Tuhan, kami tidak akan dibiarkan oleh Tuhan mengalami kesulitan. Karena kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terbatas, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan tidak pernah tergesa-gesa. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan jamah kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Kami yang kekurangan, Tuhan berkati kami, Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan bagi kami Tuhan. Kami yang lemah Tuhan, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kuasa Tuhan, tangan Tuhan menolong kami dan menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua beban kami, pergumulan kami, sore hari ini Tuhan, kami taruh di kaki salib-Mu. Kami tahu dari salib itu akan ada mujizat. Kami tahu dari salib itu akan ada pertolongan. Dari salib itu Tuhan akan ada keajaiban, akan ada pertolongan yang begitu ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu berjalan di sisi kami dimanapun kami berada. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Bukan saja Engkau menggembalakan kami di bumi ini, Engkau berkata bahwa seumur hidupku, dan Engkau berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidup dan sepanjang masa. Artinya Tuhan, Engkau akan menuntun kami sampai kepada kekekalan, kepada surga yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur buat firman-Mu sore hari ini. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku, dan
Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Lagu ini merupakan doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah, menjauhkan kami dari sakit penyakit malapetaka, karena kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan kami, gembala yang sangat mengasihi kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang tidak pernah jauh dari kami, Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memberikan persembahan kepadamu, kami sudah beribadah kepadamu. Kiranya apa yang kami lakukan sore hari ini menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Saatnya kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, dimanapun mereka bekerja, apa yang mereka kerjakan, kiranya tangan Tuhan menyertai kami, kiranya tangan Tuhan memberkati kami di pasar, memberkati kami di kampung-kampung, memberkati kami di toko-toko, memberkati kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon tangan Tuhan melindungi kami, tangan Tuhan memberkati kami. Kami mohon berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas pekerjaan kami, supaya dimanapun kami bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan kami berlimpah-limpah. Tuhan melindungi kami di dalam pekerjaan kami. Tuhan menjaga setiap tempat usaha kami, dimanapun kami bekerja dan berusaha, Tuhan. Tuhan berikan kepada kami kesehatan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan keluarga kami yang lain. Kami minta Tuhan melindungi kami semua sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Tuhan lindungi kami, mobil, motor yang kami pakai, Tuhan jaga lindungi. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Lindungi kami sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelumnya Tuhan kami mau berdoa kepadamu dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menjaga engkau, Tuhan akan melindungi engkau. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu, dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.